Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor. Pada kesempatan kali ini saya ingin memasang kabel ya, instalasi untuk jalur pendingin ya, untuk PLTS saya ya. Seperti apa ya, nanti saya tunjukkan. Dan jalurnya di sini ya, saya sudah memasang tangga ya, jadi jalurnya ke atas ya, menuju ke solar tracking yang ada di atas ya. Jadi saya akan mengambil tegangan dari apa namanya, dari baterai dari solar tracking ya, karena solar tracking kan jarang bergerak, jadi saya mau memanfaatkan tegangannya selain sebagai untuk tegangan ke solar tracking. Jadi di sini saya akan memanfaatkan tegangannya untuk pendingin ya, di PLTS ya, untuk pendingin modul ya, supaya suhunya tetap terjaga ya. Seperti apa namanya pendinginnya, kita langsung saja cek ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini ada teman-teman untuk kipas pendingin. Di sini fungsi kipas ini untuk mendinginkan modul XHM604 ya, supaya suhunya tetap terjaga karena posisinya agak di dalam ya. Jadi untuk sementara ini saya mengambil tegangan ya dari sini ya teman, dari aki PLTS ya. Saya memasang timer ya, atau kontrol PWM ya untuk sementara. Jadi sekarang saya mau memasang kabel atau tegangan dari atas ya, seperti ini ya contohnya ya, bisa dilihat ya. Di sini adalah kipas pendingin untuk modul ya. Oke, saya akan memasang kabelnya dulu ya, supaya saya tidak mengambil tegangan dari aki PLTS ini ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ternyata setelah saya pasang kabelnya ternyata kurang ya teman-teman. Jadi sekarang saya sambung ya untuk perkabelannya, nanti karena terlalu pendek tadi ya untuk kabel yang tadi. Jadi sekarang saya sambung supaya bisa menuju ke sistem PLTS ya. Jadi sekarang saya sudah menyambungnya teman-teman. Jadi sekarang saya tinggal memasang isolasi bakar ya untuk. Oke, sekarang kita akan membakar ya. Setelah dibungkus ini, lalu kita panasi ya pakai korek ya, supaya lebih rapat ya untuk. Oke, maaf tadi ya teman-teman, tadi koreknya bermasalah, jadi sekarang saya panaskan pakai solderan ya, supaya lebih cepat ya. Kita panasi ya untuk isolasi bakarnya ya. Oke, setelah dipanasi ini, setelah sudah rapat, jadi saya akan bungkus di luar supaya lebih rapi lagi ya. Ini pakai isolasi bakar yang lebih besar ya. Kita panasi teman-teman pakai solder ya, karena oke teman-teman, sudah selesai ya untuk isolasi bakarnya, sudah rapi ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pemasangan di sana ya dulu ya, sebentar ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang saya sudah memasang ya jalur instalasinya dari sini ya. Saya sudah gabungkan ke sini ya teman-teman, ke satu klem supaya tidak memakai banyak klem ya. Jadi saat itu jalurnya ya, saya gabung ke
satu klem sama kabel ke jalur panel ya. Sekarang saya akan melakukan penyolderan ya teman-teman. Penyolderan ke step up ya. Jadi di sini untuk modul di sini saya memakai step up supaya arus atau tegangan yang didapatkan dari baterai atau aki yang ada di atas di solar trackingnya supaya lebih stabil ya. Karena di sini saya memakai kabel ini ya teman-teman. Jadi saya akan menyoldernya melakukan penyolderan ya ke step up ke bagian input ya. Setelah melalui step up ini lalu akan masuk ke modul ini ya teman-teman, modul PWM untuk mengatur nanti kecepatan ya, kecepatan kipasnya ya, pendinginnya ya, supaya bisa disesuaikan nanti ya, karena ini akan aktif hanya siang hari ya selama proses pengisian ya. Jadi dan tegangan diambil dari solar tracking yang ada di atas ya. Nanti saya akan ke atas untuk melakukan penyambungan di sana. Sekarang saya akan melakukan penyolderan dulu ya sebentar. Lanjut lagi ya. Proses penyolderan sudah selesai teman-teman. Jadi ini jalurnya ya, dia masuk ke, setelah melewati step up dia masuk ke kontrol PWM ya untuk mengatur kecepatan kipas ya atau pendingin yang di sini ya. Oke, sekarang kita akan melakukan proses pemasangan atau sambungan kabel yang dari atas ya teman-teman, di atas sana ya. Oke, kita lanjut ke atas. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di atas ya. Jadi tadi habis hujan ya. Sekarang saya sudah melakukan penyambungan dari sini ya. Ini adalah output juga dari aki yang masuk ke sensor ya teman-teman. Jadi jalur kabel yang ini ya yang menuju ke pendingin itu akan aktif pada siang hari ya, pada proses penchargeran supaya modul atau sistem PLT di bawah bisa. Sekarang kita sudah sampai di bawah teman-teman, kita sudah melakukan penyambungannya di atas. Jadi modul ini ya atau pendingin ya ke sistem PLTS ini akan aktif hanya siang hari ya, karena sudah diatur ya di atas. Ini akan aktif bersamaan sama kontrol solar tracking ya, supaya pada malam hari tidak terlalu menghabiskan banyak arus ya. Jadi setelah ini kita memasang voltmeter ya di bagian output ya dari modul PWM ya, pengatur tegangan. Di sini sudah kok 00 ya. Kita coba putar ya teman-teman, kita naikkan tegangannya. Oke, bisa dilihat ya di 2 volt. Nah di 3 volt sudah bisa berputar ya untuk kipas pendinginnya ya teman-teman. Di sini 13,9 ya. Jadi dari modul ini kita juga nanti bisa menaikkan tegangannya ya menjadi 24. Misalnya kita mau memasang
kipas pendingin ya, seperti ini di bagian SCC atau modul-modul lain. Jadi kelebihan juga dari memakai step up ya, kita bisa memasang banyak pendingin untuk PLTS, dan arus atau yang dilewati dari kabel ya bisa stabil juga ya. Bisa dilihat teman-teman, ini untuk pendingin di bagian modul XHM 604 ya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan ya tegangan dari solar tracking, karena proses pengisian di solar tracking memakai panel yang 30 WP ya. Jadi saya memanfaatkan tegangannya juga di bagian pendingin untuk sistem PLTS ini ya, untuk rangkaian modul, supaya saya tidak mengambil arus atau tegangan dari baterai PLTS ini. Dia hanya fokus untuk mencharger baterai ini ya. Jadi ini tegangannya diambil dari baterai atau aki yang 5 ampere, dan pengisian memakai panel 30 WP ya. Ini sudah bisa mendinginkan ya untuk heatsink dari modul XHM 604 ya. Jadi bisa ditambah lagi untuk pendingin yang lain ya. Kita bisa memanfaatkan juga baterai dari atau tegangan dari solar tracking, karena solar tracking nanti akan bergerak setiap kurang lebih 7 menit sampai 10 menit dia akan bergerak ya. Jadi dia tidak akan tetap mengambil arus atau tegangan dari baterai atau aki. Jadi saya memanfaatkannya selain sebagai penggerak solar tracking dan juga sebagai pendingin di sistem PLTS ini ya. Oke, mungkin ini bisa jadi motivasi juga ya, bisa memanfaatkan aki atau panel yang kecil, bisa juga memakai yang 10 WP bisa ya, dan memakai baterai atau aki yang bekas-bekas sepeda motor ya, untuk proses pendinginan ya, supaya suhu dari sistem ini tetap berjalan dengan normal ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu ya teman-teman, dan rezekinya dilancarkan ya. Terima kasih juga buat yang mendukung channel saya. Semoga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula.